Jadi nggak ada buka-buka Telegram sama sekali. Halo Bapak Ibu guru hebat, rekan-rekan Duta Rumah Belajar, peserta pembatik level 4 tahun 2020, serta rekan-rekan guru dan pendidik se-Indonesia yang sudah bergabung bersama kita di sini dan juga melalui siaran YouTube. Selamat siang, ya di Papua sudah siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu semua yang bersama dengan kami hari ini? Pasti dalam keadaan sehat ya. Oke, Bapak Ibu kita masih di dalam acara Kuliah Umum Pembelajaran Berbasis TIK Pembatik level 4 tahun 2020. Dengan mengangkat tema berbagi inovasi pembelajaran berbasis TIK mewujudkan merdeka belajar. Bersama saya Restin Yusuf. 1 jam ke depan saya akan menemani Bapak Ibu guru hebat dengan seorang narasumber yang tentunya sudah sangat Bapak Ibu kenal semua. Dan sebelum kita menyambut pemateri kita, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tidak lupa mendaftar melalui formulir pendaftaran serta mengisi absen kita untuk sesi hari ini. Dan Bapak Ibu guru hebat juga bisa mengajukan pertanyaan setelah sesi materi dari narasumber kita, yaitu melalui menti.com dengan format pertanyaan, kemudian underscore nama lengkap, kemudian nomor handphone Bapak Ibu sekalian. Karena di akhir sesi nanti akan ada hadiah untuk 3 orang penanya. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa acara kita hari ini juga disiarkan secara langsung melalui YouTube Kemdikbud, Televisi Edukasi, YouTube Rumah Belajar, dan Suara Edukasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini atau untuk sesi yang kedua ini, kita akan banyak berbagi dengan seorang narasumber yang luar biasa kiprahnya dalam hal pendidikan. Ya, dia adalah Kak Butet Manurung. Kak Butet Manurung ini adalah seorang pendiri atau direktur dari Sekolah Institut. Ya, Bapak Ibu pasti sudah mengenal beliau. Itu adalah pusat kajian dan pendidikan masyarakat adat. Beliau lahir di Jakarta pada tahun 1972 dan menyelesaikan kuliah S1-nya di 2 jurusan sekaligus, yaitu Antropologi dan Sastra Indonesia di Universitas Padjadjaran Bandung. Wow, luar biasa. Dan Kak Butet ini juga banyak sekali menerima penghargaan. Kemudian beliau juga adalah penulis dari buku Sekolah Rimba pada tahun 2007. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Jungle School tahun 2012 dan dengan judul yang sama sudah dibuat dalam bentuk film oleh Mira Lesmana dan Riri Risa. Seperti itu profil singkat dari narasumber kita, dan tidak menunggu lama kita sambut Kak Butet Manurung
dalam tema motivasi guru dalam mendidik, belajar dalam mengajar. Halo Resti. Halo Selamat siang. Kak Butet. Hai, di sana selamat siang. Di sana udah jam berapa nih Kak? Jam 1:30. Setengah Di dua. Papua? Baik, di ya benar 1:30. Kak Butet lagi nggak di Indonesia, tapi luar biasa sudah mau bersama dengan kita hari ini ya Kak. Thank you banget. Dan sehat Kak, sehat. Sehat Resti. Puji Tuhan. Aku sedikit nervous ini Kak. Butet ini ngefans banget. Benar, kiprahnya di dunia pendidikan udah nggak diragukan lagi dalam segala keterbatasan, dan semoga pengalaman Kak Butet ini bakalan jadi motivasi untuk rekan-rekan pendidik ya yang hadir bersama kita hari ini. Kak Butet ada lebih dari 1.000 guru yang sudah hadir bersama kita dan menyaksikan kita di room saat ini. Oke, baik, tidak lama saya persilakan Kak Butet untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Makasih semuanya sudah mau berkumpul di sini. Saya menunggu ya share screen dari Mas Ari ya. Ya tadi Resti udah cerita ya. Belajar dalam mengajar. Langsung next aja Mas Ari. Jadi saya datang ke Rimba itu tahun 1999 ya, 21 tahun yang lalu. Awalnya datang sebagai antropolog yang tugasnya meneliti masyarakat adat orang Rimba di sana. Mereka kan pemburu pramu. Nah, dengan model cara hidup yang pemburu pramu itu, seperti apa pendidikan yang dibutuhkan gitu. Karena sebetulnya mereka baik-baik saja sebenarnya kalau tidak ada masalah yang datang dari luar gitu. Lanjut Mas Ari. Jadi ini yang saya alami di awal-awal ya. Walaupun saya antropolog, saya tetap mengalami geger budaya juga gitu. Walaupun saya sudah sering keliling ke masyarakat adat, waktu saya datang ke Rimba pertama kali, saya itu memakai baju seperti pecinta alam, tahu kan ya, celana lapangan, bajunya juga heboh, bawa ransel, pakai sepatu gunung gitu. Nah kemudian satu hari saya mengikuti mereka berburu ya, mau melihat jerat. Ternyata kita bertemu beruang. Nah, waktu bertemu beruang itulah saya banyak belajar sebenarnya, karena selama awal-awal saya berpikir kenapa kok mereka pakai cawat, nggak malu ya gitu. Kenapa kok mereka mau tinggal di hutan, kenapa nggak mau keluar dari rimba misalnya. Nah, setelah hari itu, waktu kami jalan-jalan di rimba, setiap kali saya masuk sungai ya, di rimba itu, keluar masuk sungai ya naik turun aja, saya harus membuka sepatu, pakai lagi sepatu, kadang-kadang menyeberang jembatan yang hanya satu batang pohon, saya terjatuh gitu. Satu hari kita dikejar beruang, saya nggak sempat lagi lepas sepatu, langsung naik pohon untuk menyelamatkan diri supaya nggak dicakar beruang ya. Nah hari itu saya nggak bisa manjat pohon dan kantong celana saya penuh semua dengan air dan lumpur gitu, jadi naik pohon juga licin nggak naik-naik. Nah yang pakai cawat langsung cepet naik, anak-anak ya, jadi mereka harus turun lagi dan bilang bahwa saya ini, aduh ibu guru bodoh sekali, kenapa udah bertahun-tahun di rimba kok nggak bisa manjat pohon kayak gitu-gitu. Jadi saya sebenarnya banyak belajar bahwa pintar atau bodoh itu tergantung siapa yang bicara dan di mana kita berada gitu. Sejak itulah saya berpikir, oh sebetulnya kenapa orang rimba pakai cawat, karena itulah yang paling operasional, mudah untuk naik ke pohon ya. Saya waktu dikejar beruang, topi rimbanya nyangkut di ranting pohon, bajunya nyangkut, sepatunya nyangkut di dalam sungai gitu. Jadi itu pelajaran pertama saya tentang cara pandang lah, perspektif seperti itu. Lanjut Mas Ari. Nah kemudian di hari-hari berikutnya saya kemudian belajar lagi nih soal ternyata orang-orang di rimba itu punya loh sekolahnya sendiri ya. Ternyata mereka
belajar juga dari kecil. Kalau di luar kayak kita di kota ini ada TK, SD sampai SMA, sampai S1, S2, S3, saya kemudian melihat bahwa semua yang mereka lakukan itu sudah kontekstual ya. Anak-anak dari kecil belajar banyak hal ya, sudah mereka paham segala macam binatang-binatang. Coba next Mas Ari, sekalian saya kasih lihat. Di sini anak yang dari kecil belajar menangkap hewan yang kecil. Kadang-kadang pakai ketepel, kadang-kadang pakai jerat-jerat yang kecil. Mereka juga dibantu oleh orang tua untuk menunjukkan gitu. Mereka belajar melalui metode 3 metode biasanya untuk peburu pramu ya, bukan sistem kelas kayak kita di sekolah. Mereka belajar melalui observasi, melalui bermain, dan melalui eksplorasi. Jadi mengamati orang tua dulu, terus kemudian mencoba menyontoh-nyontoh dengan bermain. Jadi masih kecil nih, menangkap tikus dulu, terus kemudian menangkap ular, sampai nanti istilahnya sejajar S3-nya tuh mengambil madu di pohon yang tingginya bisa sampai 100 meter. Nah, itulah tingkatan pendidikan secara lokal. Sudah kontekstual, karena memang semua pengetahuan dan kecakapan itu operasional terhadap keseharian mereka. Memang itulah yang membuat mereka bertahan hidup seperti itu. Jadi kemudian saya juga berpikir lagi, lalu untuk apa saya datang ke sini jika pelajaran yang saya bawa tidak ada manfaatnya, seperti itu. Nah, coba lanjut lagi Mas Ari. Kemudian saya melihat juga mereka ternyata banyak loh masalah-masalah yang sudah waktu itu saya di situ udah sekitar 30 tahunan mereka mengalami banyak konversi besar-besaran dari hutan mereka ya, dijadikan perkebunan skala besar, dijadikan transmigrasi, semuanya itu ternyata menjadi masalah baru yang tidak bisa lagi dipecahkan oleh kecakapan mereka berburu, adat istiadat mereka, mantra-mantra itu nggak mempan lagi. Nah, kemudian saya mencoba mengajarkan baca tulis kan, tapi mereka menolak karena itu tabu. Mereka menyebut baca tulis itu, menyebut pena itu setan bermata runcing. Karena setiap kali mereka berhubungan dengan orang yang punya pensil, pasti sial gitu. Makanya kemudian saya ditolak-tolak terus. Saya mengalami penolakan sekitar 7 bulan ya, berpindah-pindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Orang rimba itu tinggal di hutan seluas 60.000 hektar, ada 12 ketemenggungan atau 12 kepala suku, ada sekitar 3.500 orang di sana. Itu yang di dalam hutan saja, belum yang di luar hutan ya, yang sudah kehabisan hutan. Nah, di sana saya melihat sebetulnya ada peluang baca tulis ini bisa berguna. Tetapi mereka nggak mau, karena kadang saya datang ke satu kelompok, saya keluarkan pena saja, mereka sudah lari ketakutan karena mereka bilang itu pena itu setan dikeluarkan dari tas. Jadi permasalahan-permasalahan ini harus saya pendam dulu di dalam keinginan saya. Saya harus mencari celah bagaimana supaya mereka percaya saya ini teman bukan musuh, itu aja dulu. Setelah itu baru saya harus menunjukkan baca tulis ini berguna. Itu pun saya harus juga memberi kesempatan untuk diri saya. Mungkin saya salah, mungkin saya nggak benar gitu. Mungkin baca tulis malah membawa masalah baru ya, bukan pemecahan masalah gitu. Lanjut Mas Ari. Nah, ini singkat cerita ya. Setelah 7 bulan ditolak, saya lewat sehari-hari saya ikutin mereka ke pasar, mereka nggak bisa menghitung hasil jualan. Mereka juga sering kehilangan tanah karena sering dikasih kertas yang mereka cap jempol, yang ternyata isinya menjual tanah, setuju menjual tanah. Tapi mereka kan nggak bisa baca. Jadi sering sekali habis cap jempol, dapat hadiah apa, uang, rokok, gula, segala macam. Beberapa minggu kemudian bulldozer datang, mereka nggak bisa protes. Karena kalau protes, mereka tunjukkan, kemarin kamu sudah cap jempol ini, kamu sudah setuju menjual tanahmu. Nah, ini yang membuat beberapa anak kemudian berpikir, saya harus belajar untuk melawan setan bermata runcing, kita harus menguasai setan itu supaya bisa imbang gitu berkelahinya. Nah, singkat cerita, waktu saya belajar bersama mereka, ya mengajar mereka, ada satu momen di mana ketika kita belajar di hutan itu ada senso ya yang memotong pohon, pohonnya jatuh dan mereka berhenti belajar menatap saya. Mereka bertanya seperti ini, Ibu guru, kita tuh udah pintar baca tulis, tapi kenapa kok hutan masih habis juga? Kenapa baca tulis kita ini tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utama kami, mengusir para pencuri kayu itu? Nah, karena itulah
lahir sekolah sebenarnya di situ ya. Ketika kita dipertanyakan bahwa pendidikan yang kita berikan tidak bermanfaat untuk menyelesaikan masalah utama mereka, ya, hidup dan mati mereka. Jadi kemudian berlanjut nih, lanjut lagi next. Jadi literasi ini sebenarnya ketika kita ajarkan, saya kemudian belajar bahwa sebenarnya sejak mulai mengajarkan huruf, mulai mengajarkan baca tulis, suku kata, kita sudah harus menceritakan permasalahan-permasalahan ini ya. Ini permasalahan-permasalahan yang ada di rimba, ada mereka nggak bisa hitung uang, mereka diambil hutannya, mereka bingung lawannya gimana, ada banyak sekali penyakit-penyakit baru yang tadinya nggak ada, jadi ada demam berdarah, jadi ada muntaber, ya macam-macam. Jadi kemudian akhirnya pelajaran dibawa ke situ. Ya. Selama ini saya pikir sudah kontekstual, tapi kok tidak menjawab permasalahan, gitu. Lanjut. Jadi harus dipastikan dulu kita waktu itu, oh ini harus berdampak nih. Akhirnya kita kemudian mulai berpikir, oh masalah-masalah itu dijadikan kayak kurikulum ya. Kita menyebutnya metode hadap masalah. Ya. Jadi sekolah mereka lebih kepada bagaimana melawan setan-setan bermata runcing ini ya. Sementara pelajaran-pelajaran mereka yang secara budaya yang memang operasional terhadap bertahan hidup di rimba itu tetap harus berjalan seperti itu. Ya, jadi pelajaran-pelajarannya dari awal tuh udah dibilang, misalnya saya mengajar rusa, RURU, SASTA, nanti saya akan tanya, banyak nggak rusa di rimba? Dulu sih banyak Bu, kita tiap minggu makan rusa, tapi sekarang sekali setahun belum tentu. Kenapa rusanya cuma sekali setahun? Ya, karena hutannya tinggal dikit. Kenapa hutannya tinggal dikit? Oh karena diambil orang. Kenapa kamu diam aja? Gitu. Karena kami takut. Kenapa takut? Karena kan kami bodoh, kami nggak bisa ngelawan. Tapi sebetulnya kamu punya hak loh, ini kan hutan kamu misalnya. Nah itu kemudian dijadikan cara belajar untuk mempertahankan diri. Gitu. Lanjut. Nah jadi Bapak Ibu Guru sama ya, kalau kita misalnya ini tampilan di saya kok memang PowerPoint-nya yang kecil ya, nggak bisa baca sendiri. Jadi nah ya, jadi di sekolah tuh kita harus percaya pada awalnya, kita harus percaya bahwa anak-anak itu mampu. Jadi bukan berpikir mereka nggak mampu sehingga saya ajarkan mampu, bukan gitu ya. Jadi dari awal kita tuh udah tahu mereka tuh udah punya loh pengetahuan. Mereka bukan kertas kosong, mereka bukan tidak punya kecakapan untuk bertahan hidup. Cuman yang kita berikan itu seharusnya hanya tambahan karena tuh orang tua punya kok ilmu, orang-orang di sekitarnya, alam di sekitar mereka itu semua kan guru ya. Jadi ini membuktikan bahwa sebenarnya kita itu hanya melengkapi dan menjadikan mereka menjadi sempurna lah gitu kemampuannya. Lanjut. Nah, bagaimana dengan orang-orang seperti ini ya? Saya mau mengingatkan Bapak Ibu Guru saja ya bahwa pengetahuan yang kita sampaikan melalui kurikulum yang sekarang dipakai ya biasanya kurikulum 2013 ya atau ada penyesuaiannya, ada kurikulum darurat juga. Nah, bagaimana kita para Bapak Ibu Guru bisa mengkontekstualkan kurikulum itu kepada permasalahan-permasalahan sehari-hari yang dialami oleh masyarakat yang seperti ini dalam foto ini. Karena kalau konteksnya seperti buku lebih mudah untuk diterapkan pada masyarakat kota ya, karena kurikulum dibuat oleh orang-orang yang kebanyakan tinggal di kota. Bagaimana dengan yang tinggal seperti ini di hutan, di perkebunan, di perkotaan, anak-anak jalanan atau di tengah kota Jakarta yang sempit dan desak-desakan gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Saya mau cerita kalau di sekolah seperti ini nih, di sekolah institut. Kita mempertanyakan, kenapa sih sekolah formal, next Ari, kenapa sih sekolah formal tidak operasional di beberapa tempat? Next lagi. Ya, next lagi. Nah, sekolah formal itu buat anak-anak jalanan atau buat orang rimba yang mencari makan setiap hari ya, subsisten ya, hidupnya dari hari ke hari. Itu tidak bisa diajarkan dengan kurikulum yang dampaknya baru dirasakan bertahun-tahun ke depan. Jadi kemampuan yang dibutuhkan adalah yang taktis gitu.
Nah, kemampuan untuk berburu, kemampuan untuk memulung, kemampuan untuk bisa, misalnya kayak di Jakarta itu banyak ya anak-anak kecil jualan aqua di tengah macet, dia harus lari di antara mobil yang berjalan, itu kemampuan untuk bertahan hidup. Tidak mungkin itu diajarkan di sekolah formal gitu. Jadi mereka dalam hal ini perlu ada tambahan yang guru-guru seharusnya juga bisa fasilitasi. Lanjut, cara belajar. Ya, beberapa masyarakat di Indonesia, kayak di Papua misalnya, sampai ada istilah tanam pantat ya, karena mereka tidak terbiasa duduk manis. Memegang pensil juga tidak terbiasa. Kalau biasanya megang tombak begini, disuruh megang pensil, dia akan begini. Gitu. Jadi nggak apa-apa, pakai ranting dulu di lantai, di tanah gitu. Setelah itu sedikit-sedikit belajar pensil. Karena masyarakat yang terbiasa di alam bebas, mereka tuh bisa berjalan, bergerak setiap hari itu bisa 5-10 kilo. Jadi kalau di dalam kelas terkungkung, mereka akan tidak nyaman. Jadi cara belajar juga kita sesuaikan dengan yang terbiasa di sana. Itu. Lanjut, sekolah formal juga tidak mengatasi persoalan di sekitar. Ini contoh saja ya, waktu orang rimba ke Jakarta, mereka tanya, kenapa justru di depan sekolahan-sekolahan itu banyak jajanan yang dibungkusnya pakai plastik. Padahal kan kita tahu plastik itu tidak baik buat lingkungan. Terus kayak contoh yang di atas, kalau masyarakat-masyarakat yang tinggal di alam bebas atau bahkan petani ya, itu sering lahannya beralih fungsi gitu, dan mereka mempertanyakan, bahkan ada juga tidak tahu gimana caranya mengatasi persoalan ini. Nah, saya mengajak Bapak Ibu guru sering-sering memasukkan peristiwa sehari-hari ke dalam diskusi di dalam kelas gitu, untuk sama-sama saling memberi input ya, gimana nih mengatasi, kok plastik udah plastik kayak begini, kok kita beli es di sekolahan masih pakai plastik. Gimana kalau besok bawa cangkir plastik sendiri dari rumah misalnya. Hal-hal seperti itu. Lanjut. Ya, sekolah formal juga tidak mengatasi persoalan seperti ini. Misalnya ada kampung yang sering banjir, tapi sekolahnya malah libur. Ya nggak apa-apa ya, tapi pada saat nggak libur harusnya kan bicarakan gimana kita supaya nggak banjir ya. Kita belajar tentang air, kita belajar tentang drainase, belajar bahwa jet pump itu kadang-kadang malah bikin banjir, bikin kurang air di musim kering, kebanjiran di musim hujan misalnya. Jadi ini semua adalah ya kontekstual itu ya ini, kita mempelajari kehidupan kita sehari-hari, kita menguatkan potensi yang ada di kita selama ini. Seperti itu. Lanjut. Terus ini yang saya maksud adalah nilai-nilai dan kebenaran versi lokal itu apa. Misalnya begini ya, bagi suku Mentawai misalnya, mungkin ada yang dari Sumatera Barat di sini, buat suku Mentawai yang disebut busana itu adalah cawat dengan semua tatonya. Ya. Jadi pengertian mereka tuh itu estetis, itu indah, dan itu dalam kepercayaan mereka juga bisa melindungi dari roh-roh jahat, dari penyakit. Nah, kalau kita menyebut mereka telanjang atau menyebut tato itu tidak indah misalnya, itu kita tidak menghargai kebenaran versi mereka ya, karena sebenarnya ya itu yang diyakini beratus tahun, dan itulah Indonesia gitu kalau menurut saya ya. Nah, itu salah satu contoh. Terus yang disebut rumah, definisi rumah ya, ini yang di bawah, sering sekali banyak bantuan rumah dan segala satu paketnya diberikan kepada masyarakat adat yang terbiasa di gunung, di laut, dan di hutan, dengan pengertian yang dibawa dari orang seperti kita, orang kota. Rumah itu dinding 4 seperti itu. Nah, buat orang rimba, kalau dindingnya 4 seperti itu tuh kandang. Ya. Buat orang rimba, kalau kita lihat ada pondokan di rimba ya, pondokan itu tuh masih pengertiannya sejajar dengan kamar tidur. Nah, kamar mandinya itu seluruh sungai di sekitaran mereka. Dapurnya bisa di mana aja, dan kulkasnya itu seluruh rimba ya. Jadi buat mereka rumah itu kompleks dan luas. Kulkas mereka kan semua binatang yang berlarian di rimba, pohon-pohonan. Nah, kalau mereka lihat rumah kita, mereka tuh malah kasihan, rumah kita kecil banget ya. Dapur di situ, toiletnya di situ, segala macam. Jadi sebenarnya yang sangat kaya itu siapa gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi inilah yang makanya sering tercipta ya
istilah sekolah untuk pergi. Jadi banyak masyarakat di pedalaman menyebut sekolah formal itu sekolah untuk pergi, karena sekolahnya setelah sudah selesai mereka kembali ke lokasi kampung halamannya, mereka merasa asing dan sepi karena ilmunya kemudian tidak nyambung dengan permasalahan di sekitarnya ya. Semakin dia jauh dari realitas sekitarnya, malah teralienasi gitu. Itulah makanya saya mengajak Bapak Ibu guru untuk selalu mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Lanjut. Ya, terus ini isu-isu di seputar literasi ya. Jadi literasi itu selalu tentang minat baca. Buta huruf di Indonesia masih 3 jutaan dan banyak penduduk, ada 26% penduduk yang tinggal di sekitar hutan dan di dalam hutan. Jadi banyak sebenarnya yang masih bisa dilakukan dengan model pendidikan yang kontekstual, yang merdeka belajar itu. Lanjut. Nah, sebagai guru harusnya belajar dulu ya sebelum mengajar. Tadi kan kita sepakat ini belajar dalam mengajar, tapi saya mau tekankan lagi sebelum mengajar harus punya humility, kerendah hatian ya. Asal kata humility itu dari sama semua human, humus, humble, itu semuanya asal katanya sama. Dan kita harus ingat lagi makna pendidikan adalah membebaskan dari id dan bukares, mengeluarkan dari permasalahan. Lanjut, ini tentang literasi ya. Sebenarnya kan anak-anak belajar huruf itu kan dari impor ya, dari luar. Kita semua sebetulnya punya fonem-fonem sendiri secara lokal. Coba langsung next dulu Mas Ari. Bahasa di Nusantara itu banyak, ada lisan, ada tulisan. Kita punya bahasa Palawa, bahasa tulisan Jawa segala macam. Tapi sebenarnya itu kalau digabung dengan tulisan Latin kan nggak bisa, sama seperti tulisan Latin diarabkan nggak bisa misalnya. Jadi kalau kita mengajar anak-anak baca tulis itu susah, ya wajar karena itu sebenarnya dari luar. Lanjut lagi, cari. Nah, kenapa di dalam fonologi setiap masyarakat itu waktu mereka mengucapkan sering ketukar-tukar ya, misalnya ini ada yang dari Papua nih. Lanjut deh coba. Mas Ari lanjut, dari Papua itu suka ketukar-tukar T dengan S karena dia dihasilkan oleh alat artikulasi yang sama, P dengan B, ketukar-tukar. Ini dipengaruhi dengan geografis, budaya, dan makanan yang dimakan. Orang Sunda F sama P ketukar-tukar ya, orang Sulawesi Selatan makan dibilang makang gitu, kalau pulang dibilang pulan gitu, tertukar-tukar semua. Itu sebetulnya keunikan, bukan kesalahan. Jadi kalau kita mengajar mereka nggak bisa, ya itu sebetulnya menunjukkan kekayaan budaya kita. Lanjut. Nah, jadi di sekolah kita punya metode baca tulis. Lanjut Mas Ari, dengan 16 metode yang bisa memungkinkan seorang anak bisa baca tulis dalam 2 minggu. Ya, ini sudah kita praktekkan di 16 lokasi di Indonesia ini. Lanjut lagi Mas Ari. Ini yang saya bilang tadi, saat kita mengajar huruf, saat kita mengajar kata, itu sudah diajarkan kepekaan sosial, kesadaran kritis sejak dini gitu. Ya misalnya kita ngomong soal malaria, ada berapa yang malaria di sini? Bagaimana menurut kalian? Ada nggak yang bisa kita lakukan? Misalnya gitu, kita bersihin air yang tergenang misalnya. Gitu tuh dimasukkan dalam pelajaran literasi. Lanjut. Nah, ini yang dilakukan di sekolah ya. Setelah literasi dasar, kita belajar menerapkannya dalam keseharian. Lanjut lagi, Mas Ari. Kami selalu di sekolah melibatkan para pemuka-pemuka adat supaya memastikan pelajaran secara tradisional juga berlangsung. Itu kita sebutnya wawasan kerimbaan nama pelajarannya. Lanjut lagi, Mas Ari. Nah, pelajaran yang datang dari luar rimba, termasuk yang kami berikan, baca tulis itu namanya wawasan dunia luar. Ya. Jadi banyak di situ yang relevan saja gitu. Kita nggak belajar sinus kosinus tangan karena nggak bisa dipakai untuk melawan logging gitu. Tapi kita belajar bikin film karena bisa menunjukkan kepada dunia luar bahwa orang rimba itu punya cara hidup yang sangat ramah terhadap lingkungan dan bahwa mereka punya masalah tentang pembalakan ini misalnya. Lanjut lagi, dan yang ketiga ini pelajaran pendidikan mengadvokasi hak mereka sebagai warga negara gitu. Misalnya bagaimana mengakses kesehatan, bagaimana mengakses
jalur hukum supaya bisa membantu mereka mempertahankan haknya misalnya. Lanjut, dan di situ dari awal mengajar para murid-murid yang menonjol atau yang memang punya keinginan menjadi kader ya diikutkan dari awal supaya bisa membantu masalah di komunitasnya. Lanjut lagi, terus kita mencoba menyambungkan mereka dengan jaringan-jaringan yang lain ya, supaya kalau mereka nanti ada masalah apa-apa udah tahu nih kalau aku misalnya punya masalah tentang kesehatan, aku bukan ke kantor pos misalnya, karena mereka betul-betul nggak tahu ini apa itu kantor polisi, kantor pos, puskesmas gitu ya. Ini dulu ya. Jadi akses-akses ini diajarkan dan dimaksimalkan. Banyak juga loh anak sekolah yang nggak tahu kantor pos itu kerjanya kayak apa sih, gitu. Gunanya apa. Lanjut. Jadi pendidikan kontekstual atau merdeka belajar itu menurut saya mestinya harus berkontribusi, berdampak dalam kehidupan sehari-hari ya. Orang rimba suka tanya, kenapa sungai di Jakarta kok kotor? Bukannya orang-orang di Jakarta sekolah semua gitu. Kok pinter fisika di sekolah, belajar listrik, belajar ampere segala macam, tapi kok nggak bisa benerin setrikaan? Lanjut. Ini contoh kurikulumnya kami ya kalau di sekolah rimba. Jadi kita bikin kurikulum bareng-bareng sama masyarakat, terus kita evaluasi bareng-bareng juga. Nanti kalau misalnya kita sudah sepakat bahwa mereka bisa melanjutkannya sendiri, terus sekolah terus berhenti. Lanjut. Ya, ini peta sekolah kita. Jadi semua lokasi sekolah kita itu buta huruf, diawali dari baca tulis sampai kemudian kita mengkurikulumkan masalah-masalah itu. Jadi dengan metode hadap masalah itu. Jadi sudah menjangkau 15.000 penerima manfaat, sudah di 16 lokasi, dan para guru harus tinggal di sana selama minimal 2 tahun. Jadi mengajarnya harus pakai bahasa lokal, beradaptasi di sana. Lanjut. Ya, lanjut. Menurut orang rimba gitu ya, bahwa sekolah itu harus bermanfaat untuk hari ini, bukan untuk 20 tahun lagi. Kalau kita kan sekolah dari SD sampai SMA baru bekerja ya, baru dipraktekkan ilmunya misalnya. Tapi kalau buat mereka, orang rimba selalu mengajarkan saya, enggak Bu, kita harus memakai apa yang kita perlukan sekarang. Karena kalau kita memelihara hari ini, kita memelihara masa depan. Mereka seperti itu. Lanjut. Jadi ini sih intinya para Bapak Ibu guru, terutama yang banyak dari daerah ya, pastikan bahwa kita menghargai keberagaman yang ada di lokasi, keberagaman mata pencarian, keberagaman budaya, bahasa, kalau bisa mengajar baca tulisnya pakai bahasa lokal. Gitu. Nanti kalau di sekolah seperti itu ya, nanti kalau sudah lancar baca tulis baru pakai bahasa Indonesia. Karena kita percaya penyeragaman kurikulum itu akan membuat penyeragaman kecakapan juga. Nanti kalau semua orangnya seragam, padahal geografis kita beragam, jadinya kecakapan dengan tuntutan dari lokasi tidak match. Makanya terus mereka jadi urbanisasi ke kota, karena ilmunya cocoknya di kota. Jadi hati-hati bahwa penyeragaman itu bisa membunuh keberagaman. Lanjut lagi. Itu aja sepertinya. Jadi yang penting adalah pendidikan kontekstual itu kunci. Jangan sampai sekolah yang kita berikan malah menjadi sekolah untuk pergi itu. Lanjut lagi, ini yang terakhirnya. Jadi ini pesan-pesan saya sih, jadi konteks yang ada di situ yang seharusnya membentuk konten pelajaran dari kita. Bukan sebaliknya, pelajaran yang kita bawa mencoba membentuk masyarakat yang ada di situ. Itu saja dari saya, Resti. Silakan diambil ke Ari. 15. Oke. Baik, wow, seru banget ya, pengalaman yang luar biasa. Bahkan Kak Butet sudah bagaimana mengubah pendidikan yang banyak sekali orang melihat itu bahwa ya mustahil gitu. Dan saya senang banget nih Kak Butet dengan materinya, karena dari segi keterbatasan dan lain-lain, saya pun merasakan tapi ternyata lebih kuat di sana lagi, di tempatnya anak-anak di sana, di sekolah rimba itu bagaimana Kak Butet menggunakan kurikulum yang berbeda dari yang lain. Dan yang paling saya senang adalah tadi bahwa pendidikan yang kontekstual itu harus berdampak ya sekarang, tapi bukan langsung ke masa depan, tapi sekarang. Itu luar biasa.
Iya, benar. Suka banget dengan bahkan metodenya itu dan ini kalau saya mau bertanya nanti teman-teman yang lagi menyaksikan nggak dapat jatah bertanya ya, Kak Butet. Saya yakin mereka banyak yang bertanya, apalagi rekan-rekan yang di luar daerah, apalagi yang daerah 3T dan lain-lain. Semoga motivasi nanti dari pertanyaannya mereka itu bisa memberikan jawaban sehingga mereka dapat solusi dari kamu. Masuk sesi tanya jawab, Kak. Akan banyak banget nih pertanyaan dari rekan-rekan. Nah, sudah ada pertanyaan pertama tadi, Kak Butet, dari Bu Etik Setiawati. Bagaimana menerapkan semangat sekolah rimba dalam pembelajaran di era pandemi ini? Nah, gimana nih Kak Butet? Bisa langsung jawab ya? Kalau di sekolah rimba itu sebetulnya tidak ada masalah dengan pandemi ya. Orang rimba sendiri sudah punya metode social distance ala mereka, namanya bisa standing on kayak 20 meter. Jadi memanajemen orang sakit itu mereka udah tahu. Terus kalau di sekolah rimba sendiri atau di sekolah institut sendiri, guru-gurunya justru menjadi kesempatan sekarang untuk belajar dari si masyarakatnya. Sebenarnya masyarakat yang di pedalaman ya, masyarakat adat ini adalah orang yang paling tidak terdampak dalam pandemi ini. Yang terdampak tuh orang-orang di kota ya, petani, nelayan, ya mereka melaut aja tetap gitu. Selama tidak ada orang yang datang menularkan ke semua ya. Hanya harus dipastikan itu. Makanya kami para gurunya memang karena kita tinggal di lokasi, jadi nggak terlalu terpengaruh untuk harus social distance, kecuali kalau udah keluar ya jangan masuk lagi gitu. Terus menerapkan semangat belajarnya tuh menurut saya justru untuk lokasi-lokasi yang tidak ada sinyal ya, artinya biasanya mereka punya kelebihan bahwa masyarakat di situ biasanya gurunya itu alam. Nah, misalnya seperti pesisir yang sangat jauh gitu, yang terpencil, atau gunung atau hutan yang jauh ke kota, itu pasti orang tua, banyak orang di situ yang ahli kan berburu, ahli nelayan, ahli bertani. Itu adalah guru-guru kehidupan yang sebenarnya paling ahli ya. Saya selalu bilang masyarakat di pedalaman, di pesisir, di perkebunan, di sawah, itu adalah profesor di lokasinya masing-masing. Kenapa kalian atau kita nggak manfaatkan profesor itu? Kalau saya dengar ibu guru di kelas cerita tentang bagaimana bertani atau menghasilkan padi yang baik, saya akan tanya, kamu punya sawah nggak? Ibu guru punya sawah nggak? Kalau punya, baru saya akan percaya ya. Kalau enggak, saya akan dengar tapi saya akan skeptis gitu. Saya curiga, ibu belajarnya dari Google kali ya. Tapi kalau kita langsung dari ahlinya, kita bisa turun langsung bareng ke sawah. Kalau menurut saya, justru ini kesempatan untuk banyak bapak ibu guru. Kita semangatin anak-anak untuk belajar dari orang tuanya atau siapapun yang ada di sekitaran mereka, dari pamannya atau dari cuma tetangga. Ada misalnya pabrik tempe di situ, pabrik jamu, itu jadi kesempatan untuk belajar. Kalau menurut aku begitu, Mbak Eti, Guru Eti. Udah ngejawab belum ya? Dan guru-gurunya, dan guru-gurunya juga bisa membuat tugas seperti ini. Misalnya dia tahu, oke, anak-anak muridku ini lokasinya di dekat pabrik jamu, lokasinya di dekat misalnya pabrik apa sawit misalnya. Ya tanya, coba kamu jelaskan proses menanam sawit sampai panen misalnya, apa kegunaannya, apa hamaknya. Itu nanti dia disuruh presentasi di kelas sehingga seluruh kelas termasuk kita, ibu gurunya, belajar sesuatu hal yang baru. Jadi kalau jadi guru kerjanya mengajar terus, suatu hari kita akan merasa kosong dan merasa tidak punya sesuatu yang bisa menyemangatkan kita gitu. Karena setiap orang sebetulnya terlalu senang belajar sesuatu hal yang baru. Jadinya bukan pengalaman mengajar 20 tahun lagi misalnya, tapi pengalaman mengulang 19 tahun, mengajarnya cuma setahun. Harusnya belajar terus setiap hari gitu. Udah Resti. Oke. Kak Butet, keren ya. Ada hasil dari setiap pembelajaran anak-anak di sekolah rimba ya.
dari satu hal menghasilkan lagi. Nah, Kak Butet, ini ada pertanyaan lagi dari pertanyaan kedua ya Kak, sebelum ini dari Pak Denny Purba. Oh, Farah. Nah, Pak Denny Purba, bagaimana? Ya, ini langsung Kak Butet horor. Bagaimana caranya mensinkronkan kurikulum nasional dengan skill kehidupan di alam rimba? Wah, ini banyak pertanyaan. Gimana nih Kak? Kalau di kami sih, kami nggak memakai kurikulum nasional sama sekali sebenarnya ya. Kita comot-comot mungkin ya apa misalnya tambah-tambahan atau apa, hanya terinspirasi dalam beberapa hal, tapi kita nggak pernah pakai kurikulum nasional. Kita membentuk kurikulum kita sendiri bersama masyarakat yang ada di situ. Setiap lokasi kita, 16 lokasi itu nggak ada yang sama gitu. Metode baca tulis misalnya metodenya sama, tapi kemudian contoh-contohnya tidak sama. Kita punya 16 tahap baca tulis, kadang-kadang kayak di Sumba yang terpakai cuma 14 karena tidak ada fonem tertentu misalnya. Nah, kalau menyesuaikan dengan kehidupan alam rimba tuh nggak pakai kurikulum nasional. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu guru mengalami ini, sebetulnya bisa selalu dikaitkan ya. Misalnya kita belajar apa? Misalnya belajar konversi panas kayak gitu, terus belajar center untuk belajar matahari dengan bumi kayak gitu kan untuk siang malam. Ya kalau nggak ada center kita pakai misalnya matahari siang-siang dengan apa cari buah yang bulat misalnya. Terus saya belajar tentang apa misalnya mengerami telur itu karena panas kemudian bisa jadi anaknya, itu bisa selalu dipakai apa yang ada di sekitar sebetulnya. Jadi dari kurikulum nasional itu jadi namanya cuman kayak tema ya, kayak tematik atau cuman kita pilih-pilih juga. Kita nggak harus sebetulnya menyesuaikan bulat-bulat dari kurikulum nasional. Ini juga dalam waktu jam belajar juga, itu juga kita nggak pakai waktu-waktu seperti sekolah. Karena kalau sekolah itu kan misalnya jam 7 sampai jam 2 misalnya. Nah, jam 7 sampai jam 2 ini buat masyarakat Papua adalah waktu yang baik untuk memangkur sagu. Kalau setiap hari yang waktu memangkur sagu dipakai untuk bersekolah formal, begitu selesai sekolah, dia nggak bisa mangkur sagu lagi. Padahal 6 tahun dia belajar di SD, nggak ada tentang memangkur sagu. Yang ada adalah ilmu-ilmu yang nggak bisa buat dipakai memangkur sagu atau berburu burung misalnya kayak di Papua ya. Di rimba juga begitu, bangun tidur yang dilakukan oleh anak-anak rimba adalah menengok jerat yang mereka pasang sore-sore sebelum senja, sehari sebelumnya. Pagi itu pasti mereka melihat jeratnya semua. Jerat-jeratnya itu disesuaikan dengan vegetasi tanaman ya. Vegetasi ini makanan beruang ya jeratnya jerat beruang, kalau kancil ya jeratnya kancil, ular. Jadi itu adalah praktek-prakteknya gitu. Tapi bagaimana mengaitkannya dengan kurikulum nasional? Kalau di kami kita nggak harus mengacu ke situ, sesuaikan dengan ilmu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu guru harus melakukan itu semua ya bisa-bisanya aja dikaitkan dengan kenyataan sehari-hari aja. Sampai rumah misalnya kalau belajar bagi-bagian misalnya ya suruh anak-anak cuci piring misalnya dari Senin sampai Minggu, terus kemudian dibagi 7, berarti per hari rata-rata itu misalnya 7 piring kayak gitu. Kalau menurut saya semuanya harus dipraktekkan dalam kehidupan. Setiap apa yang kita pelajarin atau apa yang kita ajarkan, kita harus bisa membuktikan atau menjelaskan apa manfaat ini buat kehidupan gitu. Paling gitu Mbak Ito Purba. Oke, baik. Kak Butet, ini pertanyaan banyak nih. Kita mau live langsung nih dengan salah seorang penanya. Beliau adalah guru di pedalaman, punya pengalaman juga. Nah, nanti kita mau langsung sama-sama di room sini. Oh ya? Pedalaman mana nih? Biar nanti akan ditayangkan langsung bareng dengan kita tunggu. Nah, ini udah masuk nih. Wah, halo. Boleh memperkenalkan diri dulu, Bu Guru ya. Ya, baik. Terima kasih. Saya jadi gugup ini. Ya, perkenalkan nama saya Nafisa
Lestari, saya dari Sorong, Papua Barat. Tapi sebelum saya di Sorong, Papua Barat, dulu saya pernah juga mengajar di pedalaman Nabire. Dan apa yang disampaikan oleh Kakak Butet, saya panggil Kakak ya karena sedikit di atas saya, ternyata sangat-sangat luar biasa menginspirasi dan menginspirasikan saya, terutama saya jadi teringat pengalaman saya ketika saya dulu mengajar di Nabire. Bagaimana saya bertemu dengan anak-anak yang walaupun sudah di level SMA, karena saya guru SMA, tapi sebenarnya mereka tidak tahu, bahkan belum paham benar tentang huruf, baca, tulis itu tidak dimengerti, tidak tahu cara berhitung. Jadi saya waktu jadi guru SMA, saya juga kebingungan apa yang harus saya ajarkan kepada anak-anak saya, karena itu tadi pendidikan mereka selama di pendidikan dasar, di pendidikan menengah pertama itu sepertinya tidak ada kontribusinya sama sekali, karena di SMA ketika saya bertanya 2 kali 2 aja dia bingung, 2 kali 1 dia bingung apa itu gitu ya. Membaca kata satu kata dia harus menunggu cukup lama untuk mengeja. Jadi apa yang disampaikan Kak Butet tadi itu benar-benar mengingatkan saya. Di beberapa waktu yang lalu saya pernah mengalami atau melalui hal yang sama. Baik, terima kasih, saya jadi gemetaran ini. Kak Butet ini materinya sangat menarik, tidak bosan saya mendengarkan tentang apa yang disampaikan, dan memang kisah nyata yang Kak Butet paparkan hari ini itu sudah pernah saya baca melalui filmnya juga sudah saya tonton, dan sangat-sangat inspiratif sekali. Dan pertanyaan saya kali ini adalah, mungkin ini yang saya tidak punya keberanian besar seperti Kak Butet pada saat itu, adalah bagaimana gebrakan yang dilakukan Kak Butet melalui kurikulum yang dibuat sendiri, dan itu punya dampak dan manfaat besar. Karena mohon maaf, saya dulu dalam keadaan apa ya, katakan bahwa harus sesuai kurikulum gitu. Jadi mau tidak mau memutar otak bagaimana caranya supaya siswa saya bisa paham dan mengerti, dan target kurikulum itu bisa selesai, walaupun mungkin ya tidak 100% yang baik gitu, target kurikulumnya. Tapi saya baru dengar tadi, wah ternyata memang kreativitas luar biasa dari Kak Butet yang pantang menyerah sampai bisa menerapkan sebuah pola pendidikan, dan itu bermanfaat untuk anak-anak rimba. Nah, yang ingin saya tanyakan Kak Butet, pasti Kak Butet pernah mengalami masa-masa krisis mental atau capek menghadapi keadaan seperti itu. Bagaimana pada saat itu menyerang atau melanda Kak Butet? Apa yang kemudian membuat Kak Butet semangat lagi untuk terus, karena ini bukan satu waktu yang singkat untuk Kak Butet tetap berada di sana. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ibu Guru Novita ya, saya. Kalau dengar ceritanya, sepertinya Ibu Guru Novita ini kayak memaksakan kurikulum gitu kan, dari konteks. Jadi konten yang kita bawa, masyarakat dan anak yang di situ yang nyesuaiin dengan konten gitu kan. Padahal mestinya kita yang nyesuaiin gitu. Terus kalau misalnya ya memang udah susah ya kalau di SMA baru belum tahu 2 kali 2 kayak gitu. Tapi mungkin ditanyanya bukan 2 kali 2, jangan pakai bahasa kita gitu, pakai bahasa mereka. Misalnya kau punya cendrawasih 2, baru temanmu punya 2 gitu, kayak gitu-gitu. 2 kali 2 itu lebih harus pakai bahasa mereka, dunia mereka kayak gitu. Itu yang sering aku lihat ya dari Bapak Ibu guru. Kita punya sekolah juga di Asmat, Mbak Novita, di Momogu Batas Batu gitu. Itu saya waktu melakukan ekspedisi literasi bersama teman-teman, itu ngunjungin sekolah-sekolah. Semua guru mengeluh tentang anak gitu. Semua anak mengeluh tentang guru. Orang tua mengeluh tentang guru, orang tua mengeluh tentang anak, semua saling mengeluh ya. Saya ingin gurunya yang coba seandainya kamu mengeluh tentang dirimu sendiri gitu, apa yang salah gitu. Karena memang kebanyakan mengajar aja harus bahasa Indonesia, jadi anak itu harus belajar bahasa Indonesia. Terlalu banyak yang kita tuntut dari seorang anak untuk bisa bersekolah ya.
harus pakai seragam, padahal biasanya mungkin pakai sali ya, cawat untuk perempuan di sana, atau biasanya berjalan keliling-keliling sambil belajar, ini harus duduk manis, harus tanam pantar, terus nggak bisa bedain T sama S, disalahin terus kan, orang Papua bilang tanah itu tanah gitu kan, bilang cuci juji, disalahin terus, padahal itulah memang titik artikulasi secara budaya ratusan tahun seperti itu gitu. Mestinya ya udah nggak apa-apa aja, kita juga kan kalau ngerjain soal ujian kita selesaikan yang mudah dulu, yang susah nanti. Nah kami di sekolah juga gitu, kekhususan fonetik masyarakat di sini nggak bisa bedain C dengan J, B dengan P, T dengan S, udah skip, yang lain dulu. Nanti kalau dia udah lancar, dia punya kepercayaan diri, baru kita masuk ke soal yang susah, kalau ada waktu, kalau dia mau gitu. Nah itu juga salah satu sebenarnya yang disebut kontekstual ya, bukan hanya menggunakan apa yang di sekitar, tetapi kita benar-benar masuk ke dalam konteks mereka gitu. Nah kalau soal saya misalnya berani atau apa, enggak juga sih Mbak Novita. Aku kalau disuruh mengajar di kota juga aku nggak berani ya. Kita semua punya rimbanya masing-masing. Terus kalau gimana mengatasi kalau lagi down gitu, nggak tahu, aku sih nggak pernah ya, nggak pernah merasa bosan kalau di lapangan. Justru aku bosan kalau udah lama nggak turun gitu. Saya tuh selalu senang melihat anak buta huruf. Kalau misalnya dia mau belajar, itu saya paling semangat gitu. Saya akan semangat untuk mempelajari dia gitu. Apa yang dia nggak bisa, apa yang dia ketukar-tukar, itu tuh malah gemes saya tuh. Kalau ini bukan gemes marah ya, maksudnya saya malah ketawa. Saya kalau ngajar anak, padahal saya banyak nggak sabar sehari-hari dalam hidup saya, tapi kalau mengajar baca tulis, dia B, A, dia bilang Pak, itu saya tertawa terbahak-bahak, dan saya akan merasa, oh cute sekali budayanya anak ini gitu. Artinya kenapa dia bilang B sama P? Apa makanannya? Apa bahasa-bahasa dalam lokalnya? Karena ternyata dalam huruf asmat itu hurufnya cuma belasan, nggak sampai 26 fonemnya gitu. Itu kan harus kita pelajarin supaya kita bisa menyayangi betul-betul ya. Kan nggak bisa mempelajari tanpa mengenal betul anak itu menyayangi dia gitu. Nah, kalau menurut saya kenapa seorang guru bisa bosan ya, teacher burnout itu karena dia kekurangan sesuatu yang dia bisa pelajari. Kalau kita tidak senang mempelajari anak dan kesekitaran si anak, itu bosan. Dan menurut aku lagi, makanya tadi yang aku sering bilang, kerendah hatian itu perlu, karena kalau kita tidak rendah hati, kita tinggi hati, kita jadi memaksakan cara pandang kita tuh ke mereka, sehingga kita lebih banyak ngebantuin mereka melulu, sehingga jadi nggak mandiri kayak gitu. Kalau kita mencoba berpihak gitu ya, menempatkan diri pada mereka harus bisa sendiri gitu. Harus kita percaya mereka tuh kuat, mereka tuh mampu, ada yang bisa kita pelajarin. Dalam sekolah formal, kalau saran saya, setiap anak coba sekali waktu suruh membuat project yang mereka senangin, masing-masing beda-beda gitu. Pasti gurunya akan belajar banyak hal. Dan waktu mereka mengerjakan project, coba kasih pembimbing guru yang berbeda-beda. Ya, misalnya ini dipraktekkan oleh teman saya ya, yang guru di sekolah rimba tapi juga guru di sekolah nasional plus gitu. Dia ada satu anak yang ingin mengaitkan orang yang suka petualangan dengan kesukaannya memakan sambal. Jadi katanya semakin dia suka sambal, semakin berpetualang gitu. Pokoknya atau sebaliknya. Nah, teman saya yang guru ini mencoba mencari pembimbing biologi. Terus kemudian pembimbing dari bahasa supaya bisa menulisnya. Terus pembimbing apalagi ya, matematika atau apa. Pokoknya pembimbingnya tuh dari multi ilmu gitu. Jadi nanti waktu dia mempresentasikan proyek masing-masing, seluruh satu kelas anak ini, itu satu sekolah ngumpul, karena itu adalah proses belajar untuk semua orang. Anak yang meneliti sambal ini akan bilang sambal cabai itu bahasa Latinnya apa, terus kemudian dampak-dampaknya apa, nih asam basanya apa, itu akan membuat banyak belajar gitu. Terus guru-guru juga belajar dari muridnya. Kalau menurut saya sih gitu, Novi, kenapa guru itu misalnya down ya karena tidak ada hal baru dalam hidupnya. Kita harus cari terus. Kecuali memang guru itu bukan panggilan dia ya. Sampai kapan juga bosan. Kayaknya gitu deh Mbak Novita.
Ya, terima kasih Kak. Nggak kedengeran, Resti. Ya, gimana Kak? Oke, Kak Novita, thank you banget. Tadi guru orang sama-sama dari Papua. Udah dari Papua Barat seorang, thank you banget ya. Ternyata Kak Butet ini pengalamannya di Papua juga udah banyak ya, bahkan ada sekolah di Asmat. Nah, mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng nanti nih Kak di Asmat. Kode nih, kode. Ya. Oke, Kak Butet, pertanyaan nih. Oke, ada pertanyaan lagi Kak. Dari Bu Radia, Kalimantan Utara. Sebagai guru di daerah perbatasan, bagaimana cara mendapatkan dukungan dari berbagai pihak agar mau mendukung peningkatan pendidikan di daerah terpencil? Nah, gimana nih Kak Putri? Oh iya, kalau di kami metodenya tuh sebetulnya terbalik ya. Biasanya kami nggak lewat jalur dari provinsi ke kabupaten turun terus enggak. Kita biasanya datang langsung ke lokasi dulu. Sebelum kami memulai program, kami tuh harus asesmen dulu. Jadi biasanya ke kabupaten itu lebih ke untuk minta izin, tapi habis itu langsung ke lokasi. Nah, di lokasi kita mengasesmen, kita melakukan kunjungan door to door sebanyak mungkin ya. Jadi biasanya kita asesmen tuh 3 minggu sampai 3 bulan, mempelajari masalah apa yang ada di situ segala macam. Kalau kita sudah punya gambaran yang cukup dan dapat dukungan dari masyarakat tersebut, kita bisa membuat sebuah rekomendasi yang masuk akal gitu. Yang masuk akal di sini tuh kalau dari saya ya, saya menyarankan memastikan bahwa mereka ini punya potensi yang mendukung rencana apa sih tuh jangka pendek dan menengah RPTJM ya. Nah, mendukung RPTJM-nya kabupaten itu kan sebetulnya kalau untuk bisa menjadi potensi maksimal, sebuah komunitas seharusnya menjadi dirinya sendiri. Diajarkan untuk mencintai potensinya, mengembangkan yang ada dengan mereka. Ya. Kalau di situ bagus untuk jagung, jangan diajarin sinus kosinus tangan lah, fisika kimia yang terlalu heboh gitu. Ya dikuatkan atau diberi muatan lokalnya lebih banyak tentang jagung misalnya. Nah, kemudian direkomendasikan ini model pendidikan yang akan kita lakukan bisa diusulkan. Itu kita lakukan di Sumba sebetulnya. Tapi di lokasi-lokasi kita yang lain, itu biasanya kita tabrak langsung ke komunitas. Setelah sudah menunjukkan hasil, baru kita promosikan ke kecamatan, ke desa, ke kecamatan, kabupaten, sampai ke provinsi. Kalau sudah dilihat ada contoh pilot yang berhasil ya, anak-anak atau pemuda-pemuda yang membangun desanya dengan potensinya sendiri, bijaksana gitu mengatasi masalahnya, bukan yang demo-demo heboh, marah-marah, bukan. Jadi ada kesadaran kritis dan kesadaran transformatif yang positif untuk membangun dirinya sehingga bisa kolaborasi sama kecamatan dan kabupaten dan provinsi. Biasanya begitu sih, Resti. Jawab nggak? Oke Kak, gitu ya Bu Radiah dari Kalimantan Utara. Nah, ada pertanyaan lagi Kak, nggak bosan ya? Banyak banget ya pertanyaannya. Dari Bu Ingin Lestari, dari Gorontalo Kak. Saya guru dari daerah 3T sering berhadapan dengan siswa yang menganggap sekolah formal itu tidak penting. Bagaimana cara membujuk anak-anak itu agar tetap mau belajar? Gimana nih Kak? Gini, saya pernah didatangi satu pegiat literasi ya, yang mengajar di masyarakat laut nih, masyarakat pelaut. Terus dia bilang, anak-anak itu lebih senang melaut, Ibu, bilang saya, bagaimana cara mengubah cara pikir anak-anak itu supaya mau belajar dengan saya? Nah, saya jawabnya apa? Saya bilang, cara pikir kamu yang harus dirubah. Mungkin saya harus membujuk Ibu Iin nih, yang mungkin siapa tahu memang sekolah formal itu tidak berguna buat hidupnya. Ya, bisa nggak kita membuktikan di mana manfaat sekolah formal ini dalam kehidupan 3T itu ya? 3T-nya ada apa di situ? Misalnya mereka di pegunungan, biasanya
soalnya saya melihat banyak sekali masyarakat di pedalaman yang sudah mengenal sekolah formal malah menjadi semakin miskin, malah menjadi semakin konsumtif, sehingga mereka menjadi tersiksa karena konsumtifnya itu ya. Jadi pendidikan yang kita bawa mengajarkan mereka malah membawa masalah gitu, karena seringkali pendidikan yang kita bawa itu mengidolakan cara hidup yang konsumtif, yang penuh dengan uang kayak gitu. Maksud saya bukan suatu kesalahan gitu ya, tapi dipastikan apakah mereka punya kemampuan untuk menjadi konsumtif misalnya, atau kemampuan mereka di situ nggak ada listrik tapi disalahkan karena kita harus online, belajar online pakai handphone misalnya. Jadi cara pikir kita dulu yang harus dirubah. Sama seperti kayak gini, saya sering mengajar anak-anak tapi anak-anak cepat bosan. Gimana cara mengubah mereka? Mungkin kita yang harus merubah diri kita. Mungkin kita membosankan karena biasanya murid adalah cerminan guru ya. Coba kalau aku kayak aku suka kayak gini nih, kalau di kelas misalnya aku bilang BA, dia jawabnya Mbak, nanti aku BA, dia akan Mbak gitu. Jadi kan suka kayak gitu ya. Saya dulu ingat waktu masih kecil di sekolah, guru saya kalau teriak, baru anak-anak bukan teriak marah ya, naikin nadanya 1 oktav gitu, baru anak-anak kayak lebih kelihatan gembira juga. Jadi kalau gurunya gembira ya gembira. Tapi dalam hal ini Ibu Iin masih berpikir di taraf kontekstual, bagaimana supaya anak ikut ke kita, tapi nggak dilihat kontekstual yang berdampaknya. Kalau dia tidak lihat itu berdampak, itu yang nggak akan dipakai. Apalagi masyarakat di pedalaman yang tergantung dengan alam, mereka itu sangat pragmatis ya. Kalau nggak ngelihat gunanya, ya nggak masuk akal, ya nggak mau. Jadi makanya saya bilang harus pastikan dulu bisa nggak kita tunjukkan gunanya. Saya juga pernah diceritain satu guru yang berada di satu lokasi yang semuanya kepingin banget dan dapat ijazah SMA hanya untuk jadi TKI. Dan gurunya itu mengeluh ke saya, kenapa ini orang semua hanya cari ijazah ke saya, yang disalahin masyarakatnya. Sekarang saya tanya balik, menurut Bapak kenapa? Apakah Bapak punya hal lain yang Bapak tawarkan selain ijazah? Enggak punya. Misalnya apa, Bu? Ya di situ mata pencariannya apa? Geografisnya kayak apa? Bapak belajar dong, atau cari guru tamu. Misalnya di situ pertanian lahan kering, makanya mereka jadi TKI. Ya kita panggil ahli-ahli tentang lahan kering, belajar bareng di situ, turun ke lapangan kayak gitu. Jadi tidak sekedar hanya untuk ijazah gitu. Makanya memang saya selalu tekankan di sini, guru itu punya kewajiban sosial untuk memastikan bahwa kita melibatkan seluruh ekosistem pendidikan yang ada di situ. Orang tua, alam, kondisi sosial budaya, ya, anak, dan guru. Objek itu bukan murid, objek itu adalah permasalahan mata pelajaran yang kemudian tadinya ada menjadi tidak ada. Bukan anak yang diobjekkan tadinya nggak tahu, jadi tahu. Emang kalau tahu terus kenapa? Manfaatnya apa buat hidup? Jadi yang dijadikan objek untuk persekolahan, pendidikan itu permasalahan sehari-hari atau persoalan dalam konteks kurikulum itu apa, kurikulumnya yang mau dicapai misalnya. Paling kayak gitu, Mbak Iin. Maaf kalau aku bilang seperti itu. Ya, baik. Mbak Iin Lestari dari Gorontalo. Demikian jawaban dari Kak Butet ya. Nah, next ada pertanyaan lagi Kak Butet dari Pak Amiruddin dari Maluku. Bagaimana cara memotivasi diri mendidik siswa di rimba dengan banyaknya tantangan dan penolakan bahkan sampai diusir katanya gitu. Ini pengalamannya Kak Butet. Iya, waduh, itu harus baca buku saya kayaknya, agak panjang ya. Aku coba singkatin ya. Ya saya bukan selalu kuat terus dan semangat terus, sebenarnya berkali-kali juga sering menyerah gitu. Diusir ya packing ransel, pulang, keluar, balik ke desa, ke kota kabupaten gitu. Tapi setiap kali saya mau pulang, dulu kan dari Jambi ke Jakarta saya naik bis ya, setiap kali mau pulang, ya sepertinya kayak hati saya tertinggal di rimba gitu. Ini mungkin yang disebut itu ya, passion mungkin ya, kan sebetulnya makna passion itu artinya suffering, menderita gitu. Kita bersedia menderita untuk keinginan kita gitu. Karena kalau tidak dilakukan, kita malah merasa mati walaupun kita hidup.
Jadi sepertinya itu yang aku alamin. Jadi setiap kali saya keluar rimba, jadi dulu di rimba saya 9 tahun ya intensif di sana, 3 minggu di rimba, 1 minggu di keluar rimba, itu rutinitas saya setiap bulan. Nah selama 1 minggu itu sering saya berpikir ulang. Sebetulnya saya nggak ingin berpikir, tapi banyak sekali teman-teman saya, ya dulu saya punya pacar, orang tua, semua bilang kamu ganti pekerjaan, itu bukan pekerjaan, itu hobi. Tapi saya punya pikiran kenapa nggak bisa hobi jadi pekerjaan? Toh hobi saya ini nggak nyusahin siapa-siapa, terus bisa berguna kayak gitu. Jadi mengatasi tantangannya tuh lebih kepada ya saya mendengar kata hati saya sendiri aja. Sepertinya waktu saya ke rimba di awal saya udah tahu disinilah tempat saya kayak gitu. Dari kecil pun sudah tahu, tahu kalau yang saya inginkan dalam hidup saya itu bekerja di dalam hutan gitu. Jadi nggak ragu ya. Udah kayaknya Resti. Ya, keren ya Kak. Punya keterpanggilan ya, hobi menjadi pekerjaan. Ya, Pak Amiruddin gitu jawaban dari Kak Butet. Nah, next pertanyaan Kak Butet dari Bu Maya Ayuandika. Jika di pendidikan formal ada ujian akhir, apa tolok ukur yang digunakan di sekolah rimba untuk mengetahui keberhasilan siswanya? Jadi kita setiap tahapan itu kan tadi saya ada cerita ya, literasi dasar, literasi terapan, dan pendidikan advokasi itu ada ininya. Tadi kalau nanti dibagikan PPT-nya bisa dilihat pelajarannya apa, di bawah itu indikatornya apa. Dan itu beda-beda ya setiap lokasi. Misalnya literasi dasar, di bawah udah ada dibilang misalnya bisa membaca konteks, terus anak-anak sadar akan permasalahan di sekitarnya. Terus ada pembentukan komite adat yang terdiri dari orang tua dan ahli-ahli adat di sana yang akan mengawal, istilahnya mengawal persekolahan ini supaya tetap menguatkan adat. Jangan sampai ada pelajaran dalam yang kami bawa justru tidak menghargai adat gitu. Kalau sudah mulai melenceng itu, kita selalu dikritik kayak gitu. Nah, itu yang dasar. Nanti di terapannya, nah kalau terapan, itulah yang tadi saya bilang, tergantung masalahnya apa. Nah, masalahnya itu di breakdown menjadi kurikulum, misalnya logging. Nanti keukuran keberhasilannya sudah tidak ada logging lagi. Gitu. Terus misalnya banyak demam berdarah, banyak penyakit baru yang tidak bisa dimengerti oleh orang rimba, misalnya demam berdarah, muntaber, diare gitu ya. Nanti keberhasilannya anak-anak sudah mengerti kenapa ini terjadi dan tahu cara P3K-nya, tahu cara pencegahannya, misalnya nggak boleh minum dari sungai di orang desa gitu ya misalnya, karena sungai di rimba tuh bisa langsung diminum, mereka tidak pernah buang air besar kecil di sungai, tidak pernah, nggak boleh pakai sabun di sungai. Jadi itu pelajaran baru kan, kenapa kalau saya minum air di desa kok sakit perut, karena ternyata orang di desa buang sampah ke sungai, buang pupuk ke sungai, buang air di sungai, ambil minumnya pun dari sungai tapi dimasak dulu gitu. Jadi yang menentukan keberhasilannya itu ya dari apa yang kita taruh sebagai tujuan di awal. Makanya tujuan tuh harus jelas, kemana saya pergi. Tujuan itu kan jadi mercusuar ya, jadi mau ada ombak, mau ada angin, kita tahu kita mau kemana. Jadi jangan sampai kita guru ini tujuannya nggak jelas. Tujuan kurikulum 2013 itu bukan tujuan. Mengajar itu bukan tujuan. Ya. Mengajar itu sarana untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Dan tujuan ini bukan dimiliki oleh guru seorang. Terus diobrolin, disepakatin bareng-bareng sama anak, sama orang tua. Misalnya kita pingin ya sampai di akhir SD, anak-anak menguasai perkalian misalnya. Dibuktikan dengan apa? Bisa membantu orang tua menghitung hasil karet, misalnya hasil panen sawit, misalnya tahu berapa kilo kali berapa rupiah itu berapa. Itu indikator itu, walaupun kurikulumnya 2013, indikator harus kita bikin bareng-bareng masyarakat sehingga orang tuanya bisa ngawal. Soalnya sama kayak gitu dulu orang tua rimba juga datang, saya ini kok anakku masih nggak bisa sih ngitung karet, katanya itu karet kan 10%-nya air, jadi berarti harus belajar persen, misalnya kali-kalian udah, tapi karena 10%-nya air, harganya dipotong 10% misalnya.
Jadi itu dibuktikannya di situ ya, ditentukan bareng-bareng, dikerjakan bareng-bareng juga. Guru mengajar di sekolah, orang tua bisa meriksa ini benar nggak hasilnya kayak gini, seperti itu. Nah itu diterapkan nanti di advokasi juga. Advokasi ini lebih ke hak ya, tapi memang kalau di masyarakat adat mereka kan memperjuangkan hidup dan mati gitu. Tapi kalau orang kota, desa, di pesisir itu bisa lebih yang lain juga, bisa lebih ke kehidupan yang lebih komunitas maksudnya. Jadi bukan tentang anak sendiri. Oke, misalnya tentang hak terhadap kesehatan anak-anak, bisa protes orang tuanya, Pak itu rokok nggak bagus loh misalnya. Saya punya bukti kayak gitu-gitu. Terus ayo kita ke puskesmas. Jadi mereka bisa mengakses jaringan di sekitarnya untuk mendapat bantuan gitu, melengkapi permasalahan mereka, melengkapi cara mereka menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi kalau di kami yang memeriksa itu para orang tua dan seluruh komunitas. Kalau enggak mereka langsung datang protes ke saya. Ini anak-anak nggak bisa bantuin kita waktu bicara dengan misalnya polisi hutan kayak gitu, polisi taman nasional gitu. Atau mereka nggak tahu cara ngobatin demam berdarah gitu. Jadi hanya yang terjadi di sekitar kita. Nggak mungkin kita mempelajari seluruh dunia ya. Yang penting pelajarin kita dulu. Kenapa kita harus tahu Perdana Menteri seluruh dunia kalau Pak RT, Pak RW kita nggak tahu misalnya. Oke, ini jawaban dari Kak Butet ngena banget ya dengan kehidupan sehari-hari ya, anak-anak belajar dengan kehidupan mereka. Nah, Kak Butet, next ini kita mau coba live lagi dari salah seorang penanya. Mudah-mudahan masih ya, semoga bisa tersambung ya. Apakah bisa? Ini udah masuk nih. Halo Pak Guru. Halo. Suaranya belum. Ya oke. Mau perkenalkan? Ya. Nama saya Panca Utama dari Magetan, Jawa Timur. Oh. Iya. Orang bonek. Iya. Asli bonek. Apa kabar Pak Panca? Ya baik. Terima kasih Mbak Butet Manurung atas paparannya, sangat menginspirasi sekali ini. Ini menurut saya benar-benar merdeka belajar ya seperti ini. Artinya seorang guru harus mampu mensinkronkan dirinya di dalam masyarakat tersebut. Sehingga materi-materi khususnya kurikulum nasional itu bisa terserap tidak dalam arti abstrak, tapi benar-benar bisa mencapai pada masyarakat itu sendiri, yaitu dengan cara memasukkan muatan-muatan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Ya, dan ini saya sudah praktekkan juga seperti Mbak Butet, tapi dalam bentuk modul saya. Karena selama ini, ya, modul saya baru di pemaparan di bab 1 saja, karena kalau saya buat bab selanjutnya ada guru yang tidak menyukai hal tersebut karena merasa ini kok ada materi, sedangkan kita harus sesuai dengan kurikulum nasional dan sebagainya. Ini penyadaran seperti ini yang masih belum bisa saya lakukan di daerah saya untuk guru-guru di khususnya di Magetan, Jawa Timur ini. Mungkin Ibu bisa memberikan solusinya dalam hal ini, Bu. Terima kasih. Supaya guru lain setuju atau supaya apa tuh? Iya, artinya guru bisa mempraktekkan sumber kurikulum nasional itu bisa sesuai dengan muatan lokal yang ada gitu. Iya. Wah keren tuh Pak. Ini udah berapa lama dibikin Pak? Saya baru 2 tahun ini Bu. Baru 2 tahun sudah ini. Dipraktekkan? Iya, sudah. Kemarin saya beri Terus gimana? Kemarin anak-anak senang sekali. Saya beri judul dengan internalisasi Pancasila gitu. Oh, iya. Ya, hanya saja.
kendalanya jadi cuma guru lain atau sekolah sendiri sebagai kebijakannya gimana? Ya, ini guru yang lainnya yang belum memahami hal ini gitu. Dan untuk Iya, iya. kebijakannya juga belum mendukung gitu ya. Kebijakannya belum. Iya. Ya, ini saya nggak mengalami langsung karena nggak pernah di sekolah formal ya, tapi Oh gitu. teman saya di sekolah institut juga yang saya ceritain tadi itu Dila ya, dia sekarang lagi kuliah S3 di Finland. Dia itu juga memperjuangkan apa ya idenya ini sebenarnya Pak, idenya untuk memerdekakan gitu ya, supaya dia yakin anak-anak kalau mempelajari tentang dirinya sendiri maka akan mudah untuk mempelajari hal-hal lain. Dia akan sudah termetodekan sendiri gitu. Kalau terbiasa merdeka belajar, dia tahu apa yang saya butuhkan dan bagaimana menemukannya. Nanti kedepannya tanpa bantuan guru dia udah terbiasa. Nah dulu si teman saya ini juga susah mengadvokasi sekolah, itu susah. Tapi dia sering bilang sama di dalam training-training yang biasa kami kasih ya, dia sering bilang kita itu kan guru itu kan punya kuasa di kelas. Mau kepala sekolah bolak-balik masuk, tetap kita yang punya kuasa. Jadi sebetulnya kita dengan anak-anak yang memutuskan apa yang mau kita lakukan gitu. Kalau menurut saya sih Pak Panca pastikan dulu agar anak-anak tidak sekedar senang, tapi memberi manfaat nyata gitu. Menunjukkan manfaatnya kepada sekolah, kepada orang tuanya, kepada masyarakat. Misalnya mereka menemukan bikin riset apa ya yang bermanfaat. Entahlah misalnya ada berapa banyak misalnya sampah pampers misalnya di sungai di seputar sekolah gitu. Terus dia hitung, terus kemudian kalau sehari sekian, setahun sekian, kalau diuangkan sekian, gimana kalau kita bikin apa namanya, kalau di itu apa sih, kalau di diaper popok kain, gimana kalau kita bikin popok kain kasih kepada ibu-ibu sekitar sekolah misalnya, itu kan bukan cuma senang tapi berdampak gitu. Cara pikir seperti itu yang harus apa namanya direplikasi atau dicontoh oleh setiap anak. Jadi kalau ada satu anak hanya berpikir itu, anak yang lain harus berpikir gimana? Lebih ke kepekaan sosial itu yang aku maksud tadi Pak. Jadi menyenangkan saja tidak cukup, kontekstual dan bisa dipraktekkan keseharian aja tidak cukup kalau sekedar dipraktekkan tapi tidak menyelesaikan persoalan sehari-hari kayak gitu. Mungkin saya yakin kalau Pak Panca kan udah punya modal besar di sini karena anak-anak senang dan Bapak juga sangat passionate sama kurikulum yang Bapak bikin kontekstualnya itu, nanti terus bikin project-project yang mengatasi persoalan di situ. Nah, memetakan masalah juga jangan kita sendiri, kita bisa tanya pikiran-pikiran guru, ya guru-guru lain dilibatkan ya, supaya ngerasa memang ini misi bersama. Pak Panca minta masukan, minta dikritik, kayak gitu. Barulah nanti kalau udah ada pilot project yang bermanfaat, jadi sekolah itu bisa di tempat Pak Panca, nanti sekolah itu bisa menjadi community center kayak gitu, jadi menjadi pusat pembelajaran masyarakat, bukan cuma pusat pembelajaran anak-anak, karena bisa memberi solusi dari karena anak-anak itu sebetulnya punya daya kritis yang tajam dari kecil. Kalau sampai kita paksakan selalu mengikuti kurikulum, tidak memberi tempat buat mereka bertanya, memprotes, mengembangkan diri atau punya ide gitu ya, itu nantinya akhirnya jadi nggak merdeka dan nantinya jadi mentalnya follower terus, nggak punya ide-ide baru ya. Karena kan sebetulnya anak-anak itu kalau punya ide tuh kita sampai heran ya, kok bisa sih melukis misalnya, dibalik lukisannya kenapa harus pakai kuas, kenapa nggak pakai ujung kayunya, kenapa gini. Nah itu menurut saya harusnya dikasih ruang. Itu sih dari saya Pak Panca. Iya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, Pak Panca, demikian jawaban dari Kak Butet. Thank you banget Kak Butet. Ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan ya Kak. Tapi time-nya udah habis dan semoga next kita bisa jumpa lagi. Pasti teman-teman juga punya kerinduan untuk itu ya Kak. Nah,
sebelum kita berpisah ya, aduh jadi sedih. Ada closing statement nggak, Kak Butet, dari sesi kita hari ini? Paling hanya mengulang itu aja, kalau kita guru punya tanggung jawab sosial untuk memastikan pendidikan yang kita berikan itu tidak hanya kontekstual, tapi juga berdampak. Dan dipastikan proses-proses pendidikan itu harus dimulai dari mencintai diri kita sendiri dulu. Memastikan anak-anak mengenal lingkungannya, adat istiadatnya, kenalin orang tuanya, keinginan-keinginan anak itu. Pokoknya inilah kontekstual yang berdampak, itulah intinya. Sudah sih, Resi. Oke, baik Kak, kontekstual yang berdampak ya, dimana kita menjadi guru kemudian memberikan dampak ke anak-anak apa yang kita ajarkan. Kak Butet, thank you banget buat sesinya hari ini ya. Sehat selalu, semoga bisa balik ke Indonesia dan kita bisa jumpa langsung. Dapat salam dari rekan-rekan Duta Rumah Belajar juga. Semoga Kak Butet nanti bisa jumpa dengan kami. Oke, thank you Kak Butet. Salam untuk keluarga di sana. Thank you ya Kak. Duta Rumah Belajar. Okay. Terima kasih. Salam Bapak Ibu Guru. Semoga ada manfaatnya. Nah, Kak, thank you ya. Thank you. Oke, demikian Bapak Ibu yang hebat. Pemaparan dari Kak Butet Manurung. Wow, ini luar biasa ya. Bapak Ibu, ini pengalaman yang sangat menerapkan merdeka belajar. Gimana guru-guru harus bergerak dan menjadi memberikan hasil dari apa yang mereka ajarkan. Nah, Bapak Ibu hebat, tadi sudah banyak sekali pertanyaan dan seperti yang di awal tadi, saya sampaikan bahwa ada hadiah untuk 3 orang penanya untuk sesi kedua ini. Nah, kita lihat dulu siapakah kira-kira pemenangnya ya. Boleh ditampilkan. Oke, 1, 2, 3, tet. Wow. Ada 3 orang pemenang, Pak Amiruddin, Pak Denny Purba, dan Pak Pancah Hutamat. Selamat yang sudah mendapatkan hadiah pada sesi kedua ini. Tunggu panitia yang akan menghubungi langsung dan memberikan hadiah buat Bapak Ibu semua ya. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk sesi kedua kita dalam kuliah umum pembelajaran berbasis TIK, Pembatik level 4. Dan kesimpulannya bahwa pada sesi ini kita dapat pengalaman yang luar biasa, di mana seorang murid adalah cerminan dari seorang guru. Berarti kita harus banyak lebih bertindak dan bagaimana apa yang kita ajarkan ini bisa memberikan dampak untuk anak-anak. Dan jangan lupa bahwa kebudayaan dan di lingkungan anak-anak itu adalah hal yang mereka bisa pelajari. Demikian Bapak Ibu sekalian. Untuk sesi berikutnya masih ada, jadi jangan meninggalkan room kita. Ada sesi dengan Mas Doni lagi untuk sesi ketiga hari ini. Terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangan. Salam untuk keluarga di rumah, salam sehat, tetap semangat.